Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazif Vanasma dengan NIM 2622048. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkafani jenazah. Mengkafankan jenazah adalah fardu kifayah bagi seorang muslim yang menghadirinya. Mengkafankannya itu dilakukan langsung setelah jenazah dimandikan. Sebaiknya orang yang mengkafankan jenazah adalah orang yang terdekat dengannya. Hikmah dari mengkafankan jenazah adalah untuk menutupinya dari pandangan mata dan sebagai penghormatan padanya. Karena menutupi auratnya adalah dan menghormatinya adalah wajib selagi ia masih hidup, begitu pula ketika ia telah meninggal. Kafan diambil dari harta si mayat sendiri jika ia meninggalkan harta. Kalau ia tidak meninggalkan harta, maka kafannya menjadi kewajiban orang yang wajib membelanjakannya ketika ia hidup. Kalau wajib memberi belanja juga tidak mampu, hendaklah diambilkan dari Baitul Mal dan diatur menurut hukum Islam. Jika Baitul Mal tidak ada atau tidak teratur, maka hal itu menjadi kewajiban muslim yang mampu. Demikian pula keperluan lainnya yang bersangkutan dengan mayat. Tata cara mengkafani jenazah ada dua. Yang pertama, jenazah laki-laki, gelar selai tikar, letakkan 5 utas tali, yakni 3 panjang dan 2 pendek. Sebanyak 3 tali panjang digunakan untuk sikut pinggang dan lutut, sedangkan 2 tali pendek untuk mengikat ujung kepala atau pocong dan ujung kaki. Jumlah tali ini bukan wajib, artinya boleh disesuaikan. Gelar kain pertama, kain atau kain pembungkus seluruh tubuh di atas kelima utas tali tadi, sehingga nantinya setelah jenazah diletakkan di atasnya, kain tersebut terletak di bagian kanan jenazah. Gelar kain kedua, pembungkus seluruh tubuh di sebelah bagian kain yang pertama, selembar punggung jenazah dan tampungkan di atas tepi kain yang pertama sehingga letak kain jenazah diletakkan di atasnya. Kain tersebut terletak pada bagian kiri badan jenazah. Hamparkan kain yang ketiga di atas kedua lembar kain yang sebelumnya dan letakkan pada bagian pinggang sampai kaki jenazah. Taruhlah hamparan kapas, serbuk kayu, cendana, dan wewangian lain di atas susunan kain tersebut. Kemudian angkat jenazah dan letakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan tadi. Tutuplah dahi, hidung, 2 telapak tangan, lutut, jari-jari kaki jenazah dengan kapas, termasuk lubang dubur, lubang hidung, dan lubang kedua telinga. Mulailah membungkus jenazah dengan diawali dari kain yang ketiga yang paling atas atau sarungnya, lalu disusul kain yang kedua dan kain yang pertama secara berurutan. Ikat pada bagian siku, pinggang, lutut, kaki, dan atas kepala dengan tali yang telah disiapkan tadi. Sebaiknya tali pocong diikat setelah jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman. 2. Jenazah perempuan, gelar sehelai tikar, letakkan 5 utas tali, yakni 3 panjang dan 2 pendek. Sebanyak 3 tali panjang digunakan untuk sikut, pinggang, dan lutut, sedangkan 2 tali pendek untuk mengikat ujung kepala atau pocong dan ujung kaki. Gelar kain yang pertama atau kain pembungkus seluruh tubuh. Gelar kain kedua atau pembungkus seluruh tubuh di sebelah kain yang pertama. Buatlah baju kurung tidak berjahit dengan kain ketiga. Caranya dengan mengukur panjang badan jenazah dari punggung hingga kaki. Lalu ambil kain kafan 2 kali lipatnya. Lipat kain tersebut hingga menjadi 2 lapisan. Buatlah lubang pas di bagian lipatan kain selebar kepala jenazah. Lalu buka lipatan tersebut dan letakkan di atas kain yang pertama dan yang kedua. Sebelumnya, gelar kain keempat untuk sarung dan letakkan di bagian pinggang hingga kaki jenazah. Buatlah celana dalam tak berjahit seperti popok bayi dan letakkan di atas kain yang keempat sara dengan alat kelaminnya. Taruhlah sedikit kain yang cukup untuk kerudung di atas kain yang ketiga atau baju kurung searah kepalanya. Taruhlah hamparan kapas, serbuk kayu, cendana, dan wewangian lain di atas susunan kain tersebut. Kemudian angkat jenazah dan letakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan tadi. Tutuplah dahi, hidung, 2 telapak tangan, lutut, jari-jari kaki jenazah dengan kapas, termasuk lubang dubur, lubang hidung, dan kedua telinga. Mulailah membungkus jenazah yang dengan diawali dari menggunakan celana dalamnya, lalu membungkus dengan sarungnya, menggunakan kerudungnya, memasang baju kurungnya, dan dengan memasukkan kepala jenazah pada lubang baju kurung. Dan tutuplah kembali baju kurung yang telah dibuka pada bagian depannya. Lalu bungkus dengan kain kedua dan disusul dengan kain yang pertama. Ikat bagian siku,
pinggang, lutut, kaki, dan atas kepalanya dengan tali yang telah disiapkan tadi. Sekian dari saya, selanjutnya kita ke video praktek. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengkafani jenazah. Yang pertama-tama kita harus menyediakan kainnya terlebih dahulu. Kain yang disunahkan yaitu kain yang berwarna putih atau kain kafan yang biasanya kita pakai. Karena saya tidak memiliki kain kafan atau kain yang berwarna putih, jadi saya memakai kain yang seadanya saja. Setelah itu kita bentangkan terlebih dahulu kainnya dan kita letakkan jenazahnya di tengah-tengah. Jika teman-teman menggunakan 3 kain, 5 atau lebih, teman-teman bisa menggunakan tata letaknya dengan cara yang pertama di bawahnya itu untuk kain pembungkus, yang kedua yaitu untuk bajunya, rok, dan yang terakhir yaitu untuk sorbannya atau bagian cewek kerudungnya. Nah, selanjutnya kita bungkus terlebih dahulu mayatnya. Membungkusnya juga ada beberapa teknik, yaitu yang kita bungkus secara hati-hati, jangan sampai ada yang kelihatan, dan juga nanti untuk yang bagian depannya memudahkan kita untuk membukanya nanti di liang laharnya. Setelah itu kita ikat. Saya menggunakan 3 tali. Yang pertama yaitu ikat yang bagian atas. Ikatnya juga harus hati-hati jika menggunakan jenazah asli, karena jenazahnya nanti kesakitan kalau tidak hati-hati. Setelah itu di bagian tengah dan yang terakhir yaitu di bawah. Dan juga diperhatikan kepada teman-teman, jika ingin mengkafani jenazah diusahakan kain kafannya melebihi panjang dari jenazahnya. Bisa panjangnya 5 cm bagian atas dan bagian bawah atau 1 kepalan tangan. Baik, sekian cara mengkafani jenazah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.